Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Allah masih beri kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa presentasi hasil diskusi kita, itu judulnya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, nama saya Sri Handayani. Kemudian, saya Syaimah Fathia Hanan. Dan saya Vivi Atia Wulandari. Dan satu lagi ada teman kami, Nafa Sofia Nazhafa. Oke. Kami langsung masuk kepada pembahasan ya. Jadi di sini kami kelompok 7 mengambil 3 poin pembahasan, 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada apakah pengertian akhlak kepada Allah? Kemudian yang kedua, mengapa seorang muslim itu berakhlak kepada Allah? Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya akhlak seorang muslim kepada Allah? Dan terakhir nanti kami akan memberikan beberapa contoh-contoh seorang muslim bagaimana sih seharusnya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan dijelaskan oleh Nafa. Pengertian akhlak kepada Allah. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab. Akhlak jamak dari kholaqo, yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnung lagi. Menurut Kahar Masyur, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sedangkan akhlak kepada Allah dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir lagi atau spontan, yang memang seharusnya ada pada diri manusia sebagai hamba kepada Allah sebagai Khalik. Oke, baik. Terima kasih untuk Nafa. Selanjutnya, yang kedua adalah alasan mengapa seorang muslim itu harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian ini akan dijelaskan oleh Syaimah. Oke, terima kasih Yani. Nah, alasan mengapa seorang muslim harus berakhlak kepada Allah. Nah, pertama, seorang muslim yang baik itu memang diharuskan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia itu diciptakan atas kehendaknya, sehingga alangkah baiknya kita bersikap santun, berakhlak kepada Sang Khalik sebagai rasa syukur kita. Nah, menurut Kahar Mansur, sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak baik kepada Allah, yaitu yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia tercipta dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada. At-Tariq itu adalah arti dari At-Tariq ayat 5-7. Nah, yang kedua itu karena
karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan di daratan maupun di lautan. Oke, terima kasih untuk Syaima. Yang selanjutnya, bagian akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijelaskan oleh Vivi. Oke, untuk Vivi, Nah, di sini silakan. menjelaskan akhlak seorang muslim kepada Allah. Orang yang berakhlak luhur adalah seorang yang mampu berakhlak baik kepada Allah dan sesamanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, menurut pendapat luhur akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak yang baik kepada Allah, yaitu meyakini bahwa segala amalan yang Anda kerjakan mesti mengandung berjalan kepadanya, sembari memperhatikan dan mengakui kekurangannya dan amalan Anda. Kedua, akhlak yang baik terhadap sesamanya. Kuncinya terhadap dalam dua perkara, yaitu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, Oke, terima kasih untuk Vivi. Selanjutnya, pada bagian adapun contoh-contoh akhlak kepada Allah itu antara lain yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya definisi dari takwa itu sendiri adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara tentang cinta kepada Allah, sudah pastinya kita seorang muslim seharusnya memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sih definisi cinta itu sendiri? Yaitu kesadaran diri, perasaan jiwa, dorongan hati yang menyebabkan seorang terpaut hatinya yang dicintai dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada ikhlas. Nah, teman-teman, apa sih ikhlas itu sendiri? Yaitu semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi segala apa yang kita lakukan itu semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengatakan aku ikhlas nih, tapi dalam hati kita sebenarnya nggak ikhlas. Jadi itu sebenarnya bukan ikhlas ya. Kalau kita masih ada ngeluhnya gitu, kalau masih ada kalau bilang artian ada tugas misalnya ngeluh sana sini gitu. Sebenarnya kita belum ikhlas gitu mengerjakan tugas itu. Apalagi tugas itu tentang akidah akhlak misalnya.
pelajaran atau tugas-tugas mengenai agama Allah. Seharusnya kita mengharap Allah SWT. Kemudian yang keempat ada khauf dan raja. Nah, teman-teman pernah dengar kata khauf? Kalau belum pernah, khauf itu yaitu kegalauan hati. Sebenarnya kata khauf sendiri itu adalah rasa takut ya, rasa takut kepada Allah SWT. Tapi di sini ada yang ditemukan definisi khauf itu sendiri, yaitu kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya gitu, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk membuat dirinya itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian arti raja itu sendiri artinya yaitu memautkan hati pada sesuatu yang disukai gitu. Sesuatu yang disukai Allah tentunya gitu. Yang kelima ada bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mendengar kata bersyukur, teman-teman, berarti kita sering menyebut kata alhamdulillah. Itu apa sih kata alhamdulillah itu sendiri? Segala puji bagi Allah. Artinya seperti itu kan. Nah, jadi syukur itu sendiri artinya memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas kebaikan yang telah Allah lakukan kepada kita. Kalau kita menghitung dengan jari kita, bahkan nggak akan pernah bisa kita hitung ya teman-teman. Dan sudah patutnya kita seorang hamba itu memiliki kisaran antara 3 hal. Apa 3 hal itu? 3 hal itu yaitu jika kita tidak berkumpul, maka tidaklah bersyukur. Maksudnya di sini bagaimana? Ada 3 hal yang harus perlu kita perhatikan untuk bersyukur itu sendiri, yaitu pertama mengakui nikmat dalam batin, kemudian berbicaranya secara lahir, kemudian menjadikannya sesuatu sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita mengatakan nikmat secara batin, dalam batin, dan membicarakannya secara lahir, berarti kita ikhlas lahir dan batin gitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang keenam yaitu muraqabah. Apa sih muraqabah itu? Ya, dalam artian sini ya, dalam muraqabah diartikan teman-teman bahwa kita itu selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia harus mempunyai sikap dan mempunyai sifat seperti muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan selalu apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh itu ada taubat. Apa sih arti taubat itu sendiri? Taubat itu berarti kembali, yaitu kembali dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Nah, ada yang bilang, aku udah taubat nih, tapi masih melakukan sesuatu yang dilarang sama Allah. Berarti sebenarnya itu bukan taubat, ya, taubat sambal. Artinya adalah taubat yang kalau masanya udah habis, kayak sambal itu kan kalau pedas gitu, pedasnya udah hilang, ya udah gitu, kembali lagi gitu seperti awal. Nah, teman-teman, kalau kita benar-benar ingin taubat, itu namanya taubatan nasuha. Kemudian yang ke-8 ada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ya kita harus berhusnuzon, bukan sebaliknya, yaitu bersuudzon sama Allah. Kita harusnya berhusnuzon kepada Allah atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Yang telah Allah berikan kepada kita sudah pasti yang terbaik untuk kita. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita, gitu. Selanjutnya slide yang selanjutnya. Bagian yang ke-9 yaitu bertawakal kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang bertawakal kepada Allah, setelah Allah
memohon berdoa Allah menyuruh itu berusaha juga, bukan hanya berdiam diri untuk memenuhi doa itu, ya kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan yang ke-10 adalah senantiasa mengingat Allah. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bukan dalam keadaan susah aja kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang manusia ini seperti itu. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih, baru kembali kepada Allah. Gitu. Jadi dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, alangkah baiknya kita sebagai hamba Allah yang baik, maka kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 adalah memikirkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita dianjurkan teman-teman untuk melakukan tadabbur alam. Kenapa? Karena memikirkan tentang bagaimana diciptakan oleh Allah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan ciptaan Allah yang lain, agar apa? Agar kita dapat merasakan keagungan Allah itu sendiri. Seperti Allah menciptakan manusia, seperti Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Itu adalah suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik gitu. Yang ke-12 ada melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 12 dan 13 ini laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu pengertian dari taat itu sendiri. Coba teman-teman kembali baca pada definisi taat. Taat itu sendiri ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, teman-teman. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, kami mohon maaf dan kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Dan ada pertanyaan dari teman-teman bisa dipertanyakan pada saat presentasi nanti atau pada saat Pak Fahmi membuka kolom diskusi. Oke, teman-teman, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan.